Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Halo cantik-cantik, kali ini kita mau bikin rendang ya. Ini saya udah ada dagingnya 1 kilo dan saya udah potong-potong. Kalau untuk ukurannya selera ya. Dan ini saya pergunakan daging paha biar lebih gampang matangnya. Ini saya bersihkan. Terus untuk bumbunya ini saya ada bawang merah 12 siung sampai 15 ini. Terus bawang putih 8 siung. Terus ada lengkuas yang udah paprek dan sebagian saya nanti mau giling halus. Terus jahe. Jahe itu sejempol ya, jempol. Terus untuk daun jeruknya saya pergunakan 5 lembar. Nanti ini juga saya akan giling blender halus, bukan di blender. Terus untuk serainya ini 3 ruas ya. Terus daun salamnya ini saya pakai 1 aja, kebetulan adanya 1 sebenarnya. Terus cabai karena tadi di rumah suka pedas, jadi saya pergunakan ada kali 20 piece ya. Dan ini saya menggunakan daun kunyit. Ini tadi karena terlalu panjang, jadi saya potong 2. Mau saya pakai nanti 3 lembarnya ini. Dan garam nanti sesuai selera, 1,5 sendok mungkin cukup ya. Dirasain aja. Nah ini saya pergunakan santan juga. Ini santan kentalnya 500 ml. Ya santan kentalnya, dan santan biasa ini 1,5 ya, 1,5. Ini santan kental, jadi ini saya beli langsung diperas dari pasar. Ini sekilo santan kental gitu, sudah ada, dan ini 1,5. Nah ini semua bumbunya pertama saya haluskan dulu ya. Untuk ini saya ada yang kelupaan. Ini ada merica 1 sendok teh, ketumbar, berarti sama ketumbar sama nggak ya? 1 sendok teh juga, dan ini buah pala yang sudah saya haluskan juga, nanti buahnya 1 sendok teh juga. Nah kita haluskan dulu ya. Kita masukkan semua bumbunya, saya potong-potong kecil biar lebih mudah halusnya ya. Semuanya dimasukkan ke blender. Nah ini yang tadi saya bilang merica sama ketumbar ya. Merica itu sama yang lada, terus pala ya. Terus satu lagi saya lupa, karena saya tidak punya kayu manis, terus temulawang, kunci, jadi saya mempergunakan bumbu racik Indofood yang untuk rendang ya. Ini nanti biar lebih pas rasanya. Oke, ini saya sudah blender juga, dan sekarang kita lanjut untuk proses masaknya. Jadi saya kasih minyak sedikit, kalau nggak usah juga sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi pakai lengkap aja. Untuk bumbu yang saya sudah blender tadi kita masukkan, kita oseng sebentar supaya aromanya wangi. Masukkan daun yang tadi, masukkan serai, masukkan salam, masukkan lengkuas, masukkan juga untuk merica, ketumbar sama pala yang tadi. Kemudian kita aduk. Setelah udah memakan aroma, udah wangi dan daun kunyitnya sudah layu, kita masukkan dagingnya ya. Lanjut kita masukkan tadi santan yang 1,5 liter ya. Oke. Nah ini kita aduk terus supaya santannya nggak pecah, sampai ngebolak. Sambil ngaduk-ngaduk santannya, kita masukkan tadi garam 1,5 sendok teh ya, atau 1 sendok teh dulu boleh, nanti dirasain aja sesuai selera. Diaduk terus sampai ngebolak. Ini setelah udah diaduk terus supaya tadi santannya pecah, ini boleh kita tutup dan boleh juga nggak ditutup ya. Ini saya ditutup aja, takutnya nanti airnya muncrat-muncrat. Dan ini kita pakai api cenderung kecil ya. Nah ini kita diamin aja sampai nanti airnya hampir mau kering, baru nanti kita masukin santan yang rempahnya. Oke.
dan sesekali nanti kita akan aduk juga gitu supaya nggak di bawahnya nggak lengket ya. Tutup aja. Tadi yang santannya yang pertama yang 1,5 liter itu santan cair udah sampai kering gini. Nah sekarang kita masukin santan kentalnya. Ini kita aduk lagi sampai kering lagi. Dan kita masukkan yang tadi saya bilang tadi, bumbu Indofood itu ya, 1 bungkus saja karena saya nggak punya kayu manis, temulawak, kunci, segala itu pokoknya. Nah sebenarnya kalau pengen hasilnya sangat kental banget bisa juga pakai kelapa yang udah digongseng terus ditumbuk lagi biar lebih rempah banget, itu kental banget. Nah, kita aduk lagi sampai nanti ini kering. Ini udah sampai kering ya. Kalau saya sih cukup sampai segini, tapi kalau misalkan kalian mau sampai berminyak banget boleh dilamain lagi. Kalau saya udah kering banget nih. Segini menurut saya sudah kering gitu. Dan kalau mau hasil lebih pekat itu seperti saya bilang, itu pakai kelapa yang udah digongseng terus digiling sampai dia mengeluarkan minyak. Nah hasilnya nanti akan lebih pekat lagi. Nah kalau saya sih cukup segini aja. Ini saya coba. Ini hasilnya ya. Kita coba, ini udah sangat empuk banget nih, gampang banget di apa namanya, dicubitnya ya, dicubit apa depan, pokoknya ini sangat gampang banget, pokoknya udah sangat matang ya. Sekian videonya, selamat mencoba ya di rumah masing-masing. Ini mau dicobain mana nasi, ini auto gagal diet, ini bisa nambah nasi lagi nih. Dagingnya sangat empuk.